Biar makin semangat lagi, kita mulai saja. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamun ala sadina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kepada kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat serta hidayahnya lah kita dapat bertemu kembali bertatap muka melalui Zoom malam hari ini di kelas Tasin Akbar di setiap Ahad malam, yang mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu semua yang sudah hadir diberikan kesehatan, dan juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, alhamdulillah, selamat malam dan juga selamat bergabung kembali kepada Bapak Ibu semua, tepatnya di tanggal 18 Agustus tahun 2024 ya. Masih semangat merdeka ya Bapak Ibu semua, semangat hari ini. Semangat merdeka. Merdeka, Masya Allah. Dan gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat sehat. Di sini kira-kira Bapak Ibu semua ada yang ikut lomba 17 Agustusan? Ada ya? Tidak. Tidak ada. Sudah tua. Nonton Begitu ya. aja. Ikut lomba masak-masak kali ya di rumah ya. Dan di sini juga Gembira kita aja teh. Masya Allah. Tim sorak-sorai. Masya Allah ya. Dan di sini juga kita berlomba-lomba dalam kebaikan ya, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menuntut ilmu dan keberkahannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah di sini sudah ada 63 partisipan, dan insya Allah juga nanti akan terus bertambah pesertanya. Bapak Ibu bisa share link-linknya ke saudaranya, keluarganya, rekan-rekan, anak cucunya juga boleh suruh bergabung ya, karena ini kelas Tasin setiap Ahad malam dan juga Rabu malam gratis ya. Semua kalangan usia bisa bergabung seperti itu ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita akan membahas materi, dan materinya juga sudah di-sharekan juga ya oleh Siva melalui WhatsApp grupnya. Boleh disiapkan juga, dan insya Allah malam hari ini kita akan dibersamai oleh salah satu asatid dari tim Sobat Ngaji. Salah satunya ada Ustadz Cecep Maulana, dan alhamdulillah beliau sudah bergabung pada malam hari ini. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah ya, sepertinya Ustadz pun semangat dan juga sudah ready banget nih untuk memaparkan materi kepada kita semua ya. Dan mangga nih Bapak Ibu semua ya, dipersiapkan untuk modulnya, dan tentunya harus tetap semangat dan juga bahagia. Kalau kata Ustadz Ali, harus selalu bahagia ya untuk menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan diberikan kelancaran, internetnya stabil, dipersiapkan juga untuk alat tulisnya juga, dan insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir materi. Boleh bantuannya kepada Bapak Ibu semua yang ingin bertanya menggunakan fitur raise hand-nya. Nanti akan Siva bantu panggil namanya satu persatu ya, dan agar kondusif juga untuk kajiannya seperti itu ya. Baik, kalau begitu agar diberikan kelancaran semuanya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk waktu dan tempatnya Siva silakan kepada Ustadz Cecep. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu semuanya, Bapak-bapak, terdengar suara saya? Terdengar Ustadz, jelas. Alhamdulillah. Jelas Ibu ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita mulai. Afdalus salam maratan saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Faqala Nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Waqala aidan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Teh Sifa yang telah memberikan saya kesempatan untuk bergabung bersama para pecinta Al-Qur'an, para peserta sobat ngaji yang mudah-mudahan semuanya semangat Ibu ya. Bapak semuanya gimana semangat? Semangat. Insya Allah Amin. semangat, Ustaz. Alhamdulillah. Pokoknya harus Semangat semangat. 79. Nah, semangat 79. Soalnya kemarin baru memeriahkan kemerdekaan Indonesia ya. Harus semangat semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya yang ada di sini para pecinta Al-Qur'an, mudah-mudahan dengan kita belajar Al-Qur'an, yang pertama mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan kita difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Allah. alamin. Bagaimana yang sudah saya tadi sebutkan, hadis yang pertama thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sedikit Ibu ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu kewajiban, Ibu ya, kewajiban bagi muslim laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau misalkan kita mengaku bahwa kita umat Islam, muslim, berarti kita kalau misalkan masih ada waktu terus waktunya senggang, nah kita berkewajiban untuk mencari ilmu. Alhamdulillah, terutama ilmu Al-Qur'an, karena khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya dari kalian yaitu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, mudah-mudahan Ibu semua yang ada di sini juga bisa mengajarkannya kepada murid-murid yang lain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya Ibu semuanya udah kenal sama saya? Saya baru pertama kali ini Ustaz ketemu Sudah, Ustaz tadi Cecep. dikenalin. Betul. Baru pertama kali ya, soalnya saya baru pertama kali bergabung di kelas Tahsin Akbar Ibu. Jadi nama saya itu Bapaknya nggak disebut, Ustaz. gimana Pak? Bapaknya nggak disebut. Ah, jadi saya itu Pak, kalau misalkan tahu sering muncul di Trans 7. Kalau nggak tahu, kalau tahu ya, yang misalkan jamaah, oh jamaah. Coba siapa yang tahu? Ustadz Saya siapa? nggak pernah nonton TV Ustaz. Ustadz Jarang nonton TV. Maulana. Oh, nonton TV. Beratus nama memang seperti orang Sunda katanya. Nyarios nama? Sumuhun. Alhamdulillah. Abdi ge sami di Garut ya. Saya juga dari Garut. Jadi Sami nama abdi ge di saya Garut, Pangresa. Alhamdulillah. Sami atuh. Nama saya Maulana ya. Kerap dipanggil Maulana. Kalau nama asli, nama semuanya jadi Cecep Maulana. Jadi dulu orang tua saya memberikan nama Cecep itu katanya cerdik, ceria, pintar. Mudah-mudahan jadi doa ya kata ibu Amin. saya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. alamin. Amin. Ibu semuanya, Bapak gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang begitu besar. Di samping memberikan nikmat iman dan Islam, Allah juga memberikan nikmat kesehatan dan waktu tenggang. Karena kalau misalkan kita lagi sakit ya, kita mana mungkin bisa bergabung belajar di Sobat Ngaji. Dan juga kalau misalkan kita lagi sibuk, kita juga susah mau belajar di Sobat Ngaji. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan waktu yang senggang. Alhamdulillah. Mungkin kalau misalkan semuanya misalkan perkenalan Ibu ya, mungkin waktunya
akan habis katanya ya. Jadi kalau misalkan ibu mau memperkenalkan diri bisa ya. Nanti di kolom komentar sebutkan namanya dan tempat asalnya. Karena pepatah mengatakan la mahabbata illa bitta'aruf wala bitta'aruf biliko. Tiada cinta tanpa pertemuan, tiada pertemuan tanpa perkenalan. Alhamdulillah kita sudah perkenalan sekarang melalui wasilah Syifa ya di Zoom. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mungkin ya, kalau saya kan asli dari Garut, cuman menetap di Mukim di Bandung. Mungkin di sini ada yang dari orang Bandung atau Garut. Abdi di Garut. Alhamdulillah. Tipe di mana Garut nah Ibu? Di Cilawu. Masya Allah, Cilawu. Abdi di Bayongbong. Cakep ya. Caket. Mohon. Dekat ya. Sami Turki. Masya Allah. Turki. Abdi Turunan di Tasik. di Tasik. Dari mana Tasiknya Ibu? Tasiknya dari mana? Singaparna, Caket Garut. Abi kepungkur di Mangunreja. Caket ke Mangunrejanya. Caket, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pokoknya kalau Tasik, Garut, Bandung, insya Allah ya semuanya pernah saya lalui ke sana. Cuman kalau mungkin yang jauh ya, yang belum saya lalui. Di sini mungkin yang paling jauh dari mana? Yang paling jauh? Semarang, Pak. Masya Allah, Semarang. Alhamdulillah ya. Dari Semarang ke Bandung bisa bergabung di Sobat Ngaji. Masya Allah, begitu luar biasa. Mudah-mudahan Ibu istiqomah ya. Dari Amin. Amin. Dari mana lagi? Ada yang lain Ibu? Ada yang lain? Masya Allah. Dari mana lagi Bu? Oh, ada Ibu Indrati dari Jogja. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Semuanya bisa berkumpul, bisa belajar di Sobat Ngaji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu semuanya tetap istiqomah dan tetap semangat dan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Mungkin cukup Ibu untuk perkenalan atau misalkan satu. Cekap, jangan CM. Gimana Ibu? Bujang Wangi. Nah, Bilka Bujang Wangi laresnya. Atas panggilannya cekap untuk Ustadz, jangan perkenalan. ngomong pakai bahasa Sunda, kagak ngerti aku. Oh, siap Ibu. Nanti tadi cuman menyapa yang dari Garut gitu. Kalau Garut kan biasa Sunda gitu ya. Nah, itu cukup ya untuk memperkenalkan diri ya. Saya izin screen Bu ya. Biar terlihat materinya. Gimana udah terlihat Ibu, Bapak semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Insya Allah Ibu ya semuanya, Bapak, adik-adik, kawan-kawan, para sahabat, insya Allah di malam ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tingkatan gunah dan tempat-tempat gunah. Mungkin di sini ada yang pernah mendengar istilah gunah, Ibu, Bapak? Dengung. Nah, bagus, betul ya. Dengung. Siapa lagi coba yang tahu istilah gunah? Istilah gunah. Yang lama. Nah, dengung betul, ditahan lama betul. Apalagi? Suara yang keluar dari hidung. Masya Allah. Mungkin semuanya udah paham ya? Udah paham tentang gunah? Tentang yang disebut insya Allah ya gunah. Cuman di sini ada tingkatan gunah ya. Kalau misalkan tingkatan berarti ada yang pendek, panjang, lebih panjang ya. Dan juga tempat-tempat gunah. Nah, insya Allah ya. Kita next, lanjut. Pengertian gunah ya. Gunah menurut bahasa adalah dengung. Bu ya, Bu Bapak semuanya. Gunah menurut bahasa itu adalah dengung. Sedangkan menurut istilah adalah sautun lazidun murakabun fi jismin nuni wal mimi walau tanwinan fahiya sabitatun fihi ma mutlaqan. Silahkan kalau misalkan mau ditulis ya, kalau atau misalkan mau di
Mau dipoto silahkan ya. Sautun ladzidun murakabun fi jismin nuni wal mimi walau tanwinan fahiya sabitatun fihi mutlaqan. Itulah gunnah menurut istilah. Kalau misalkan menurut bahasa kan itu umum, Pak. Gunnah menurut bahasa adalah dengung, otomatis umum. Setiap yang berdengung itu disebut gunnah. Tetapi kalau misalkan menurut bahasa umum, nah otomatis kita mengambilnya yang khusus atau yang disebut dengan istilah. Menurut istilah adalah gunnah itu suara dengung yang tersusun dalam bentuk huruf nun dan mim termasuk tanwin yang mana terletak pada kedua hurufnya. Nah, itu yang disebut dengan gunnah. Adapun yang lain menyatakan gunnah itu suara yang keluar dari hidung dan terdapat pada huruf nun dan mim dan didengungkan 2 atau 3 harokat dengan kadar ketukan gunnah ya. Bukan misalkan beda lagi kalau misalkan mad. Itu yang disebut dengan gunnah. Jadi suara dengung. Terus misalkan gimana bunyinya gunnah ya. Kalau misalkan bunyinya gunnah itu, Ibu semuanya, gunnah ini kan khusus untuk huruf nun dan mim. 2 ya. Gunnah ini khusus untuk huruf nun dan mim. Jadi tidak ada lagi huruf yang digunakan kecuali huruf nun dan mim, kecuali ada huruf yang diizinkan untuk digunakan, seperti misalkan nun sukun bertemu dengan huruf yang lain. Nah itu ya. Contoh bunyinya gunnah itu ketika misalkan mengucapkan huruf nun ya. Contoh misalkan ya. Gunnah itu kan keluar dari rongga hidung ya. Dari rongga hidung, bukan dari mulut. Otomatis ketika kita mengucapkan gunnah, contoh misalkan mengucapkan huruf em. Nah, Ibu semuanya coba ya. Ikuti arahan saya ikuti. Coba Ibu bacakan huruf gitu ya. Terus si hidung dipencet Ibu, ditekan ya. Coba bareng-barang. 1, 2, 3. Tuh. Jadi gak bunyi Bu ya, betul? Jadi gak bunyi? Iya. Nah, itulah yang disebut dengan Gunnah. Nah, jadi dengungan suara bunyi yang keluar dari rongga hidung. Nah, hurufnya nun dan Mim. Gimana Bu? Paham? Insya Allah. Alhamdulillah, paham ya? Nah, itu yang disebut dengan gunnah. Adapun Ibu, gimana misalkan gunnah itu apakah cuman ada di nun bertasydid atau bukan? Ada yang tahu? Ada Ibu enggak? Apakah gunnah itu hanya di nun atau mim bertasydid atau bukan? Bukan. Ada lagi. Nah, bukan ya, betul bukan. Jadi gunnah itu ada di nun atau mim bertasydid, ada juga di nun atau mim yang sukun, ada juga di huruf nun dan mim yang berharokat. Jadi ada semuanya ya, yang di tasydid ada, yang disukunkan juga ada, yang pakai harokat juga ada, gitu ya. Cuman perbedaannya dari tingkatan gunnahnya, Ibu. Tingkatan gunnah apa ya? Jadi perbedaannya dari tingkatan gunnahnya. Gimana misalkan tingkatan gunnahnya? Nah, sebelum ke sana, kita harus mengetahui yang pertama tadi, ketika mengucapkan gunnah itu yang pertama hidung ditekan. Tekan, Ibu ya, ditekan. Ketika misalkan tidak ada huruf, ketika mengucapkan huruf mim dan nun, otomatis itu gunnah. Yang kedua, cara menentukan bahwa itu gunnah itu ketika diucapkan si kepala bergetar, Ibu. Cuman bukan gini Bu ya. Nah, bukan gitu. Tapi bergetarnya terasa sama kita. Bergetarannya. Coba misalkan Ibu mengucapkan huruf coba. Bergetar gak Bu?
Hmm, ya. Bergetar ya, cuman bukan gini Bu, tapi ada rasa gitu, ada rasa bahwa ada getarannya ya. Ada ya. Nah, itulah yang disebut guna. Yang pertama cara menentukannya kayak tadi, ini ditekan, dan yang kedua kepala terasa bergetar. Terus Bu, ketika kita mengucapkan guna, terus si kepala bergetar. Nah, kata yang sudah meneliti bahwa ketika kita mengucapkan guna, terus si kepala bergetar, itu membuat yang pertama menguatkan ingatan, yang kedua tidak pikun, cina Ibu. Itu. Tapi jangan semua, ketika misalkan karena di sini ada dampak positifnya, yaitu untuk kesehatan, jangan semua huruf yang ada misalkan 28 digunakan. Jangan ya. Cuman huruf nun dan mim. Berarti yang lainnya jangan digunakan. Contoh misalkan huruf wau, wa, wa, jangan digunakan. Terus fa, jangan digunakan ya. Kalau misalkan huruf mim dan nun baru digunakan. Gimana Bu, paham? Paham Ibu? Insya Allah. Paham ya? Alhamdulillah paham. Terus yang kedua ada tingkatan guna. Ya, ada tingkatan guna. Di sini ada gak yang pernah berpikir gini Bu? Gunah itu cuman ada di nun atau mim bertasjid. Ada gak yang pernah berpikir seperti itu Bu? Ibu atau Bapak mungkin. Kalau saya dulu Bu, Ada. sebelum mengetahui, saya berpikirnya cuman nun dan mim yang nun dan mim yang bertasjid gitu ya, yang digunakan. Ternyata ketika dipelajari lagi, oh ternyata nun mim yang bersukun juga atau yang berharokat juga semuanya digunakan. Cuman perbedaannya dari tingkatan-tingkatan gunahnya. Nah, sekarang kita next ke tingkatan gunah dan tempat-tempat gunah ya. Yang mana tingkatan gunah semuanya dibagi menjadi 4. Nah, bisa diingat ya, tingkatan gunah semuanya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah gunah akmal. Itu ya. Yang pertama gunah akmal. Yang kedua gunah kamilah. Yang ketiga gunah naqisah. Dan yang keempat adalah gunah anqos. Itulah tingkatan-tingkatan gunah. Dan adapun yang pertama tingkatan gunah itu adalah gunah akmal. Gunah akmal itu artinya gunah yang paling sempurna. Bukan sempurna lagi Bu, tapi paling sempurna. Gunah ini yaitu gunah pada nun dan mim bertasydid. Ketika membunyikan gunah pada tingkatan ini, gunahnya sangat sempurna, didengungkan 2 atau 3 harokat. Gitu ya, saya ulangi. Gunah akmal yaitu gunah pada nun dan mim bertasydid. Ketika membunyikan gunah pada tingkatan ini, gunahnya sangat sempurna, Ibu. Sangat sempurna. Didengungkannya 2 atau 3 harokat. Kenapa di sini ada 3 harokat? Karena ada ulama yang menyatakan gunah itu lebih baik, lebih Ibu daripada kurang. Kalau misalkan 2 harokat kita susah, terus 3 harokat, nah itu tidak menjadi masalah daripada kurang, itu ya. Nah itu yang pertama. Nah sekarang kita next Ibu ya. Contoh untuk mim bertasydid dan nun bertasydid. Nah itu tempatnya ya. Tempat yang pertama guna itu di nun mim bertasydid dan nun bertasydid. Otomatis ketika kita membaca Al-Quran, di huruf nun dan mim tersebut ada gunahnya. Makanya gunah tersebut harus kita dengungkan. Huruf tersebut harus kita dengungkan. Nah contoh ya. Nah di contoh ini Ibu berarti kita praktek tajwid amali ya.
tajwid amali, otomatis praktek. Nanti saya akan memberikan kepada ibu kesempatan membaca, mungkin dari ibu-ibu 2 atau 3, dari bapak-bapak 2 atau 3. Siap, Bu? Siap? Siap. 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 Insya Terus Allah Ibu, siap. dengungannya, nah ini kan disebutnya 2 harakat atau 3 harakat ya. Jadi dengungan guna itu Ibu berbeda dengan dengan harokat mad ya, berbeda. Kalau misalkan dengungan guna, jadi ditahan lama Ibu, ditahan lama. Kalau misalkan kita ketukan 3 ketukan cuman memakai ketukan ayunan. Nah, Ibu bisa lihat ya tangan saya. Contoh lafadz inna, lihat Bu ya. Inna, gitu ya. Jadi 3 ketukan, ketukan 1 dan 2, ketukan guna, yang ketiganya pindah huruf. Berarti yang ketiganya na-nya, lafadz inna. Contoh misalkan saya ulangi ya 3 kali. Inna, inna, inna. Gimana Bu, bisa paham Bapak semuanya? Bisa. Nah, coba dipraktekkan ya. Insya Allah. Coba dipraktekkan 1, 2, 3. Inna. Nah, bagus ya. Jadi 3 ketukan dengan ketukan itu bukan ayunan Ibu ya. Bukan ayunan. Nah, coba dari Ibu dulu, dari Ibu. Silakan yang ingin mencoba satu orang dulu. Ya. Coba Ibu. Saya coba, Pak Ustaz. Coba Ibu silakan. Inna. Nah, bagus. Coba lapar selanjutnya Bu. Fihinna. Apa Ustaz? Inna. Ah, bagus. Coba yang ketiga malikin nas. Inna. Malikin nas. Nas. Inna. Malikin nasnya Nah, panjang. Malikin nah Ibu, nas. maaf ya. Untuk mikrofonnya dimatikan dulu semuanya. Nanti kalau misalkan ada yang memberikan contoh, semuanya dimatikan ya. Biar terdengar oleh semuanya. Ya, coba. Ibu, satu lagi siapa? Saya Saya Pak. Oh, silakan Bu. Berarti yang lain ditutup ya mikrofonnya. Silakan Ibu. Ibunya beli lumpur kole. Coba Ibu. Siapa nih? Ibu. Malikin nas. Ah, yang inna dulu Bu, coba Bu. Inna. Ah, bagus. Fihinna. Fihinna. Fi-nya panjang Bu, Fi-nya panjang. Ulangi. Fihinna. Nah, tapi akhirnya jangan dipanjangin ya. Fihinna. Nah, coba ulangi Bu. Fihinna. Nah, bagus. Lanjut satu lagi Bu, malikin nas. Coba Bu. Saya Pak Sat. Ya, iya Ibu. Satu lagi Bu. Malikin nas. Huruf mimnya dipendekkan Bu. Malikin nas. Coba ulangi. Malikin nas. Nah, bagus. Nilai 90 untuk Ibu ya. Alhamdulillah. Udah paham Bu ya? Udah paham? Iya, paham. Nah, coba sekarang dari bapak-bapaknya ya. Dari bapak-bapaknya. Berarti kalau misalkan ada yang memberikan contoh, yang lain dimatikan dulu ya mikrofonnya. Coba dari bapak-bapak. Silakan Pak. Baik Pak Ada? Ustadz, Siva bantu ya dari sini. Alhamdulillah di sini ada Pak Zen dari Purwokerto. Nah, silakan Pak Zen dicoba. Coba Pak Zen. Baik, Yang bagi Bapak Ibu yang ingin bertalaki boleh menggunakan fitur raise hand-nya. Nanti Siva bantu panggil namanya ya. Dan di sini Bapak Zen sudah mengaktifkan mikrofonnya. Boleh silakan Bapak Zen. Sudah. Ya. Sudah. Silakan Pak. Yang nun bertasjid Pak. Coba. Inna.
Lanjut Pak. Fihinna Iya. malikin nas. Nah, nasnya panjang Pak. Nas, ulangi Pak. Malikin nas. Nah, bagus. 90 Pak ya. Bagus, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal di ini Pak dipraktekkan ya. Jadi intinya ketika melihat nun dan mim yang bertasjid, Tasjid. otomatis langsung memakai ayunan seperti itu Pak ya. Siap. Malikin nas. Nah, lanjut. Sekarang nun yang bertasjid. Coba silakan. Ada tes Pak yang mau Ya, saya coba. silakan Pak. Siapa namanya Pak? Baik, di sini ada Bapak Pak Sutisna Tisna. ya. Oh, Ya. silakan Pak Sutisna. Silakan Bapak Iya. Sutisna. Yang nun bertasydid Pak, berarti yang amma, yang itu Pak. Amma Diselesaikan Pak. amma yatasaalun. Oh, bagus. Itu di lafadz amanya udah bagus, tinggal itu yatasanya jangan terlalu panjang Pak ya, 4 harakat. Amma yatasaalun. Coba ulangi Pak. Amma yatasaalun. Nah, bagus. Satu lagi Pak. Amma manisawna. Coba. Amma manistaghna. Maknya panjang Pak, maknya. Coba ulangi. Amma manistaghna. Masya Allah. Alhamdulillah semuanya udah paham ya? Insya Allah. Coba saya buat contoh ya satu. Bentar Pak. Ya itu Ustaz. Saya buat contoh ya. Nanti bisa dicoba request. Bentar Ibu ya. Coba Bu. Bareng-bareng ya, baca. Terlihat gak Bu? Enggak. Enggak sih Bapak Kuning, jangan kuning Ustaz. Oh iya ya. Berarti harus Warnanya merah ya. ada hitam Terus merah coba. atau hitam. Nah, merah kelihatan jelas. Summa. Coba bareng Bu. 1, 2, 3. Summa. Nah, bagus ya. Insya Allah semuanya udah bisa ya. Bisa semuanya? Summa. Alhamdulillah. Summa. Nah, alhamdulillah ya. Next kita lanjutkan Ibu ya. Dikarenakan untuk mim bertasydid dan nun bertasydid sudah bisa. Nah, berarti kita lanjutkan ke yang selanjutnya ya. Bentar Ibu ya. Yang selanjutnya, terlihat Bu? Pak semuanya? Iya, terlihat. Nah, yang kedua ada tingkatan gunah Gunah itu kami. gunah kamilah. Nah, itu ya. Kalau tadi ada akmal, kalau yang kedua kamilah. Jadi katanya masih sama, cuman beda dari artinya. Kalau akmal yang paling sempurna. Kalau kamilah sempurna. Jadi beda ya. Ada yang paling sempurna, ada yang sempurna. Kalau misalkan Ibu ada yang paling cantik, ada yang cantik. Nah, ada yang paling baik, ada yang baik. Berarti yang paling baik lebih bagus daripada yang baik. Tapi yang baik juga baik. Nah, gitu ya. Jadi gunah kamilah ini adalah gunah yang sempurna. Gunah ini terdapat pada hukum nun dan mim sukun. Kalau misalkan sukun berarti beda, bukan tasjid ya. Kalau ini sukun ya, beda-beda lagi. Nah, terdapat pada hukum nun dan mim sukun seperti idgham bigunnah, idgham mislen, ikhfa hakiki, iklab dan ikhfa syafawi. Itu ya. Saya ulangi.
Gunah kamilah adalah gunah yang terdapat pada hukum nun dan mim sukun seperti idgham bi gunnah, idgham mislen, ikhfa hakiki, iklab, dan ikhfa syafawi. Nah, berarti itu ya tempat-tempat gunah. Tadi yang pertama tempat gunah itu ada di nun bertasydid, ada di mim bertasydid. Nah, yang selanjutnya ada di idgham bi gunnah, idgham mislen, ikhfa hakiki, iklab, dan ikhfa syafawi. Nah, coba sekarang kita satu persatu ya. Contoh idgham bi gunnah. Terus Ibu, ketukannya idgham gunnah kamilah ini berbeda dengan gunnah akmal. Kalau misalkan gunnah akmal, kalau yang tadi ya, kalau gunnah akmal dibacanya itu paling sempurna. Ketukannya kayak tadi Bu ya, ketukannya contoh misalkan lafaz summa, summa. Jadi ketukannya diayun, ketukan ayunan. Summa. Nah, kalau misalkan di idgham kamilah gunnahnya itu, dengungnya itu berbeda dari idgham akmal. Jadi lebih ke bawah Ibu ya, lebih ke bawah. Kalau misalkan diketuk memakai ketukannya harokat. Jadi misalkan contoh ya, lafad famay ya'mal. Kalau tadi kan summa, kalau ini famay ya'mal. Jadi lebih cepat Bu ya diketuknya. Famay ya'mal. Famay ya'mal. Gitu ya. Gimana Bu? Paham? Paham Masya semuanya? Allah. Nah, gitu ya. Jadi cepat. Famay ya'mal. Nah, gitu. Contoh misalkan huruf yang selanjutnya. Fadzakir inna. Nah, inna. Nah, selanjutnya Bu ya. Inna nafa'atiz zikra. Jadi lebih cepat ya. Berbeda dengan gunnah kamilah. Berbeda dengan gunnah kamilah ya. Terus yang bawah miwaraihim. Jadi dibacanya Bu miu. Nah, miu lebih cepat ya. Miwaraihim. Terus mim masad. Mim masad. Mim masad. Mim masad. Itu ya. Jadi lebih cepat daripada gunnah akmal. Cuman ini berbeda pendapat Ibu. Ini ada 3 pendapat, yang mana 3 pendapat ini berbeda. Yang pertama ada yang menyebutkan gunnah akmal dan gunnah kamilah itu disatukan. Jadi gak ada gunnah kamilah, jadi satukan semuanya, disatukan. Terus dengungannya juga sama Ibu, ditahan lama. Seperti idgham bi gunnah Ibu ya. Jadi kata yang menyebutkan gunnah akmal dan gunnah kamilah itu disatukan, disamakan dengungannya kayak nun dan mim yang bertasydid. Jadi sama, misalkan contoh famay ya'mal. Famay ya'mal. Terus misalkan hablum mim masad. Mim masad. Nah, gitu ya. Jadi pendapat yang pertama, gunnah akmal dan gunnah kamilah itu disatukan. Terus dengungannya juga disamakan 2 harokat atau 3 harokat. Yang kedua, ada yang memberikan pendapat seperti ini. Nun dan mim yang bertasydid itu gunnahnya gunnah yang sempurna. Terus gunnah kamilah, nah yang ini dibacanya sempurna, bukan paling sempurna. Nah, yang sekarang kita sedang bahas. Ada yang ketiga menyebutkan gunnah akmal itu yang paling sempurna di idgham bi gunnah dan di mim dan nun bertasydid. Otomatis sisanya seperti ikhfa hakiki, iklab, dan ikhfa syafawi itu masuknya ke idgham kamilah. Itu ya. Terus mana yang kita misalkan mau pakai? Semuanya sebenarnya bisa Ibu ya dipakai, semuanya bisa dipakai. Cuman
yang kebanyakan dipakai itu gunnah kamilah dan gunnah akmal semuanya disamakan dengungannya. Itu ya, paham Bu ya? Bu, gimana Pak? Jadi guna kamilah sama dengan guna akmal. Nah, agak sama ya. Jadi gunnah kamilah sama gunnah akmal itu sama. Nah, itu kebanyakan yang suka dipakai Bu ya. Iya, Jadi benar. kebanyakan gunnah mim bertasydid, nun bertasydid. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Idgham bi gunnah, idgham mislen, semuanya disamakan dengungannya. Nah, Berarti lamanya itu sama ya Ustadz? betul Ibu. Lama sama. Contoh misalkan lafad contoh idgham bi gunnah. Ibu lihat ya. Contoh misalkan idgham bi gunnah. Faman ya'mal. Nah, sama ya. Kalau tadi kan amma. Ini juga sama. Faman ya'mal. Itu ya. Paham, Bu? Insya Allah Ustadz. Nah, terus fadzakir in nafa'ati dzikra. Itu juga sama. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Terus wallahu min waraihim. Nah, terus hablum mim. Nah, lapan mim Bu ya. Mim masad. Mim masad. Jadi sama ya. Diketuknya 2 atau 3 harokat. Kalau misalkan mau diketuk, ketukannya ketukan ayunan Ibu. Jadi tidak terlalu cepat Pak ya. Jadi tidak misalkan amma, tapi pelan-pelan. Amma. Nah, seperti itu ya. Gimana Bu, Ibu paham Pak? Paham Ustadz. Nah, coba ya. Sekarang kita contohkan lagi. Dari Ibu 2, dari Bapak 2 ya. Coba dibantu Teh Syifa. Baik, Pak Ustadz. Oke, di sini kita ibu-ibunya dulu ya yang sudah Ya. menggunakan fitur Raisennya. Ada Ibu Ina Marliana. Boleh Ibu Ina? Ya. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Waalaikumsalam. Coba Ibu ya. Ya. Dicontohkan yang atas Bu, yang famay ya'mal sama fazakir in nafa'ati dzikra. Berarti tadi yang digunakannya di lafaz famay ya'mal sama in nafa'atin ya Bu ya. Inna Ya. nafa'atin. Coba Bu. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Nah, sampai miskola aja Bu. Coba ulangi Bu. Oh ya. Faman ya'mal mithqala. Bagus. Lanjut Bu. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Bagus. Udah paham Bu ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Berarti nanti tinggal dipraktekkan ya. Setiap ada Iya. nun sukun bertemu huruf idgham bi gunnah yang mana semuanya ada 4. Yang pertama iya, yang kedua Ya. nun, yang ketiga wawu, yang keempat mim. Mim. Nah, seperti ya lafad famay ya'mal. Ya'mal. Nun inna nafa'ati. Nafa'ati Terus wawu min waraihim. mim Mim masad. masad. Bagus. Coba Teh Syifa, yang kedua ada Teh Syifa. Baik, syukran. Baik, selanjutnya di sini ada Ibu Neti. Ibu Neti Hairani, boleh Ibu bertalaki, boleh Coba. mikrofonnya. Ya, Mbak Siva, ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba Ibu, dipraktekkan Bu, yang atas Bu. Baik Ustaz, bismillah. Faman ya'mal mithqala. Bagus. Lanjut Bu. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Nah, itu inna nafa'ati Bu ya. Coba ulangi Bu. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Nah, bagus. Nilai 90 Ibu ya. Tinggal dipraktekkan Bu ya.
Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah. Gitu ya. Syukron. Coba bapak-bapaknya Teh Syifa. Coba bapak-bapaknya Teh Syifa. Baik, syukran Ibu Niti. Dan di sini kebetulan yang menggunakan fitur Aisyahnya kebanyakannya ibu-ibu nih Ustadz. Kita Oh, cari bapak-bapaknya. Ada coba. Bapak Sabarudin. Bapak Coba. Sabarudin, Ya, barangkali mau bertalaki boleh dicoba ya. Silakan Bapak. Coba Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala Bagus. Lanjut Pak. inna fa'ata dzikra Ah, Masya Allah. Udah paham Pak ya? waraihim. Nah, yang bawahnya belum Pak. Yang bawahnya belum nanti ya. Itu dulu ya. Coba. Teh Syifa, ada lagi Teh Syifa? Oke, baik Pak Ustadz. Dan syukran Bapak Sabarudin sudah bertalaki. Dan kita lanjut ke Bapak siapa ya? Ada Bapak Agus Hermanto. Bapak Agus Nah, Hermanto, mangga dicoba Bapak. coba yang bawah Pak ya. Pak Agus, yang wallahu min waraihim sama hablum mim masad. Coba Pak. Sepertinya Bapak Agus belum on nih Oh, mikrofonnya. Coba kita alihkan ke Bapak Abu Ya, Karima. ada Ustaz, saya. oh Boleh silakan Bapak Bapak. Sukron. Bapak Sukron boleh Masya silakan. Allah. Wallahu min waraihim. Coba diulangi lagi Pak. Ulang lagi Pak. Wallahu min waraihim. Lebih diayun Pak. Wallahu min wara. Jadi huruf ketiganya pindah huruf Pak ya. Miwa. Nah, gitu ya. Coba Pak ulangi Pak. Wallahu min waraihim. Bagus. Lanjut Pak. Hablum mim masad. Nah, itu di lafadz hablum mim masad. Di lafadz hablumnya juga sama Pak ya. Jadi ditahan sama didengungkan. Karena nun sukun sama tanwin itu sama-sama aja itu Pak ya. Jadi didengungkan sama Pak. Coba ulangi Pak. Hablum mim masad. Nah, bagus. Insya Allah. Tinggal dipraktekkan Pak ya. Insya Allah bisa Pak ya. Jadi simpulannya untuk idgham bigunah hurufnya ada 4 ya. Iya, nun, mim, dan wawu. Nah, bila mana misalkan nun sukun bertemu iya, terus nun, terus wawu, terus mim. Nah, kita memakainya yang disamakan dengan gunah akmal. Jadi dibacanya 2 harokat atau 3 ya. Dengan misalkan diketuknya dengan ketukan ayunan. Insya Allah paham Pak ya untuk idgham biguna Ibu semuanya? Ibu gimana? Paham Insya untuk Allah. idgham biguna? Insya Allah ya Alhamdulillah. Jadi tadi yang pertama tempat guna itu nun bertasydid, mim bertasydid, yang ketiga idgham biguna. Yang keempat ada idgham mislen. Idgham mislen. Jadi mislen itu kalau misalkan dari nahwunya tasniyah Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada kata lain disebutnya idgham mimi. Jadi ada huruf mim 2. Mimi, mim. Jadi disebut idgham mimi. Jadi bisa disebut idgham mimi, juga bisa disebut idgham lain. Mislen. Ini juga sama Bu ya. Sama ini juga ketukannya disamakan sama gunah ya sama nun dan mim yang bertasydid. Berarti misalkan kalau dicontohkan wa amanahum min, sama ya, wa amanahum min, gitu ya, paham Bu, Pak? Contoh yang kedua, wa khalaqalakum ma fil ardh, itu ya. Saya ulangi satu kali lagi. Wa amanahum min. Terus. Jadi yang dijadikan contohnya yaitu min ya. Yang wa amanahum min. Terus yang kedua. Wa khalaqalakum ma fil ardh. Nah, itu untuk idgham mislen. Jadi cirinya bila mana ada
mim yang bersukun bertemu dengan mim, nah yang bertasydid ini ya, bertasydid. Nah itu digunakan dan gunahnya 2 harokat atau misalkan 3, itu ya. Paham semuanya? Digunakannya 2 atau 3, itu ya. Contoh, saya ulangi lagi 1 kali ya, nanti dipraktekkan lagi sama ibu yang belum ya, yang belum. Kalau misalkan yang sudah tinggal menyimak aja. Wa amanahum min. Nah, 2 dengungan, ketiganya pindah huruf. Terus wa khalaqalakum ma fil ar. Itu ya. Coba Teh Syifa, bisa dibantu Teh Syifa? Baik, di sini ada Ibu Umu Ubaidillah yang sudah raise hand dari tadi. Boleh Ibu dicoba bertalaki. Silakan Ibu. Ibu Umu Ubaidillah. Ibu Umu ada? Baik, mungkin sepertinya sedang siap-siap ya. Kita lanjut ke Ibu Maimunah dulu deh. Ibu Maimunah, silakan. Silakan Ibu. Ya, kemana ya Ibu Ada. Maimunah? Sepertinya kita lanjut. Ada. Silakan Ibu. Yang idgham mislen, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amanahum min. Bagus. Lanjut, Bu. Wa khalaqalakum ma fil ard. Masya Allah. 95, Bu ya. Tinggal mempraktekannya. Jadi di mana ada mim bersukun bertemu dengan mim lagi yang bertasydid, maka digunakan gunahnya gunah yang paling sempurna. Ketukannya kayak tadi 2 ketukan, 2-nya dengung, yang ketiganya pindah huruf ya. Itu untuk idgham mislen. Next, contoh yang selanjutnya yaitu ikhfa ya. Contoh untuk ikhfa atau ikhfa hakiki. Yang mana huruf Izin boleh ikhfa. bertanya Pak Ustadz. Oh silakan Ibu, silakan. Maaf Pak Ustadz, idgham mislen ini sama nggak sama idgham mimi? Itu sama Ibu, jadi idgham mislen itu, idgham mislen dan mimi itu juga. Jadi kalau mimi itu panggilan yang lain gitu ya. Kenapa disebut mimi? Itu kan mim sukun bertemu dengan mim, jadi disebutnya mimi, mim, itu kan? Paham Iya. ya? Oke, tapi nanya lagi, Silakan Ibu. gunah itu masuk gunah akmal yang kalau yang ulun dapat ini. Nah iya betul, itu termasuk guna akmal. Kalau Jadi ini tadi kan gunah kamilah nih. Nah jadi kan yang kita bahas ini yang tadi Bu, yang pendapat yang ketiga tadi kan, yang pertama guna akmal itu ada guna akmal, ada guna kamilah ya. Kalau misalkan menurut pendapat yang pertama, guna akmal itu cuman nun bertasydid ya. Terus yang lainnya seperti idgham biguna, idgham mislen, ikhfa hakiki dan yang lainnya ini masuknya ke idgham kamilah. Terus dengungannya berbeda dengan yang akmal. Ada yang pendapat selanjutnya, gunah akmal dan kamilah itu disatukan. Nah, ini yang sedang kita bahas Ibu ya. Soalnya kebanyakan di Indonesia itu yang dipakai itu. Jadi gunah akmal dan gunah kamilah itu disatukan semuanya. Jadi dengungannya itu disamakan, tidak dibedakan ya. Semuanya 2 harokat. Terus kalau misalkan diketuk, ketukannya misalkan yang ketukan ayunan kayak tadi gitu ya. Paham Bu ya? Oh iya, iya Nah, makasih gitu ya. Pak Ustadz. Tapi misalkan kalau misalkan Ibu mau memakai yang misalkan ini gunah kamilah, yang tadi kan ketukannya lebih cepat ya. Kalau misalkan yang gunah akmal kan wa amanahum min. Tapi kalau gunah kamilah lebih cepat lagi Bu. Wa amanahum min. Nah, hum min. Beda ya. Hum min sama hum min. Nah, gitu ya. Nah, cuman dikarenakan kebanyakan di Indonesia itu memakainya disamakan, guna kamilah sama guna akmal. Jadi saya mencontohkannya yang disamakan gitu Ibu ya.
Tapi kalau misalkan ibu mau pakai juga tidak menjadi masalah. Cuman harus konsisten ibu ya. Jadi kita harus bertalaki dulu kepada guru. Kalau misalkan kata guru kita, silakan bedakan aja. Berarti kita konsistenkan bedakan. Kalau misalkan kata guru kita, samakan aja guna kamilah sama guna akmal. Otomatis disamakan semuanya. Gitu ya. Paham ibu? Siap, insya Allah. Makasih Pak Alhamdulillah. Ustadz. Berarti kita lanjut ikhfa ibu ya semuanya, Bapak. Nah, untuk ikhfa ini kan semuanya hurufnya ada 15 ya. Kalau misalkan dikumpulkan di lafad tif dasana kam jada syahsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqadha dhalima ya. Untuk kaidah huruf ikhfa. Jadi yang diambilnya yang awalnya doang ibu. Contoh sif diambil so, terus za, terus sa, terus kam diambil lafad kapnya, jada diambil huruf ja-nya, syahsun diambil lafad sya-nya, qad diambil lafad qobnya, gitu bu ya. Jadi semuanya ada 15. Dikumpulkan di lafad sif dasana kam jada syahsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqadha dhalima. Coba ada yang mau mencoba? Ibu satu, bapak satu, coba silakan dibantu Teh Syifa. Coba. Oke, baik Pak Ustadz. Oke, baik Bapak Ibu semua. Di sini ada Ibu Yulita yang sudah menggunakan fitur raise-nya. Boleh Ibu Yulita Coba Ibu. di-on-kan mikrofonnya ya. Silakan Ibu. Nah, coba Bu. Ibu Yulita. Gimana ya ini yang ini tadi? Yang ininya Bu, yang hurufnya yang di kaidahnya Bu. Sif dasana kam jada syahsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqadha dhalima. Coba Bu. Ntar ini di zoom dulu, kecil banget ini. Siap Bu. Oh, enggak biasa. Sif za sana kam jada syakhsun qad qad enggak kelihatan ya. Sama. Qad sama. Ya ampun, kecil banget. Dum thayyiban. Dum thayyiban zid fi Ridfi. Tukong. Enggak kelihatan banget. Oh, kelihatan Bu. Kalau udah di zoom. Coba kelihatan Bu. Nah, udah. Nah, coba Bu. Zidfi tukon zolim. Zolima. Nah, bisa juga ini disyairkan Bu, gini. Maaf, bentar. Kam jada maaf bentar ya, sip ya. Nah, terlalu kecil. Sif dasana kam jada sahsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqadha dhalima. Nah, itu kalau misalkan mau pakai syair Ibu ya. Sif dasana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqadha dhalima. Nah, gitu ya. Jadi misalkan Ibu mau masak, lagi masak itu sif dasana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqadha dhalima. Nah, insyaallah hafal Ibu ya. Kalau misalkan terus diulang-ulang. Nah, itu huruf ikhfa hakiki Ibu ya. Huruf ikhfa hakiki. Jadi cirinya bila mana ada nun sukun bertemu huruf yang 15 ini salah satunya, misalkan bertemu dengan so, za, sa, maka dibacanya sama didengungkan, terus
kadar dengungnya disamakan kayak yang nun dan mim bertasdid. Contoh ya, nun sukun bertemu huruf salah satu dari huruf ikhfa yaitu ta ya. Yang contoh di atas ada, kelihatan Bu? Contoh ya, saya contohkan 1 kali ya, 3 kali ya. Masakulat. Jadi disamakan ya. Masakulat. Jadi dengung 2, yang ketiganya pindah huruf. Berarti ketiganya lafaz sa-nya ya. Masakulat. Terus bima unzila ilaika. Bima unzila ilaika. Samakan ya. Jadi disamakan sama nun bertasjid dan juga mim yang bertasjid. Coba saya contohkan lagi 1 kali lagi ya. Nanti bisa dipraktekkan lagi sama ibu atau bapak yang belum ya, yang belum. Contoh. Masakulat. Terus bima unzila ilaika. Nah, gitu ya. Contoh. Coba Ibu, ada yang mau praktekkan? Syifa, coba dibantu Syifa. Baik, di sini sudah ada Ibu Dewi yang sudah standby untuk membuka mikrofonnya. Silakan Ibu Dewi Utari. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sakulat bima unzila ilaik. Nah, gitu ya. Alhamdulillah bisa Ibu ya. Insyaallah. Nah, coba Ibu dibaca ininya Bu. Qaidahnya yang tadi. Syairannya. Syair biasa aja ya Ustaz. Ya, gak apa-apa Ibu. Silahkan Ibu. Kelihatan Bu? Ya, kelihatan insyaallah. Nah, silahkan Ibu. Slip dasana kam jada syahsun qad sama dum toyiban jid fi tuqan dolim. Dolima. Dolima. Nah, gitu ya. Jadi diambilnya hurufnya yang awal-awalnya doang ya. Berarti kalau strip huruf so, za, da, gitu ya Bu ya. Ya, insyaallah. Kalau misalkan mau disyairkan banyak Bu iramanya. Bisa sif dan sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqadha zalima. Ada yang lain. Misalkan ifdasana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqadha zalima. Nah, gitu ya. Silakan. Ini yang suka syairan. Nah, silahkan bisa dipraktekkan di rumah ya. Nah, kita ulangi tadi tempat-tempat guna. Yang pertama di nun bertasydid, mim bertasydid, idgham bi gunnah, idgham mislen, ikhfa. Nah, yang sekarang iqlab. Nah, iqlab ya. Iqlab. Apa yang disebut dengan huruf iqlab? Nah, cirinya itu iqlab itu nun sukun bertemu dengan mim. Tapi mimnya itu yang di atas Ibu ya. Yang di atas. Misalkan contoh lafad mim ba'di. Nah, mim ba'di ya. Ada mim di atas Bu ya. Kelihatan? Nah, ketika ada misalkan nun sukun bertemu dengan huruf mim seperti ini, cuman mimnya yang di atas. Nah, ini sebutnya iqlab Bu ya. Nah, ini juga sama ya. Kadar gunahnya, ketukannya atau dengungnya disamakan dengan nun dan mim yang bertasydid. Contoh misalkan lafad mim ba'di. Contoh ya. Mim ba'di. Mim ba'di. Jadi sama ya. Terus lafad baghyam bainahum. Baghyam bainahum. Baghyam bainahum. Baghyam bainahum gitu. Paham Bu, Bapak semuanya?
Paham, Ustaz. Nah, hamzah itu ya, jadi itu iklab. Jadi bila mana ada nun sukun bertemu dengan huruf mim yang ada di atas, itu cirinya ya. Kita ngambilnya ciri biar gampang Bu ya. Yang mim di atas. Nah, otomatis itu disebutnya hukum bacaan iklab dan bacaannya didengungkan, digunakan ya. Digunakannya kadar dengungnya kayak seperti nun tasdid dan mim yang bertasdid. Nah, paham ya? Coba sekarang satu orang dari ibu satu, dari bapak satu. Coba mempraktekkan iklab. Coba Teh Syifa. Oke, baik Pak Ustadz. Di sini ada Ibu Ummu Ubaidillah. Boleh Ibu dibuka Nah, mikrofonnya? silakan Ibu. Lafad mim ba'di sama baghiyam bainahum Ibu. Afwan Ibu Ummu, untuk suaranya belum terdengar dengan jelas. Boleh dicoba kembali? Oke. Sepertinya lagi terkendala mikrofonnya. Oh iya, Nanti boleh bantu dicek kembali ya Ibu Ummu. silakan. Oke, Ada yang lain? kita beralih dulu ke bapak-bapak ya. Ada Bapak Komarudin sudah bergabung. Boleh menggunakan fitur raise, menggunakan mikrofonnya Bapak Komarudin. Nah, silakan Bapak. Silakan Pak. Terima Terlihat Pak? kasih. Terlihat Ustaz. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mim ba'di ma za'ahumul ilmu baghyan bainahum. Nah, itunya Pak, di lafal mim ba'di sama bagiannya jangan terlalu cepat Pak ya. Bainahum. Mim Mim ba'di mim ba'di ma za'ahumul ilmu baghyan bainahum. Nah, bagus ya. Alhamdulillah. Paham Pak ya? Ketukannya Alhamdulillah gampang Pak ya. Mim ba'di baghyan bainahum. Nah, paham ya insyaallah semuanya paham. Nah, next kita lanjutkan ya biar semuanya tersampaikan. Terus tempat yang selanjutnya yaitu ihfa syafawi, itu ya. Ihfa syafawi. Contohnya ihfa syafawi bila mana mim bersukun bertemu huruf ba. Nah, itu ya, bisa dicatat ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Maka ketika kita melihat huruf yang seperti ini, otomatis disamakan gunanya seperti gunah akmal atau misalkan seperti nun dan mim yang bertasydid. Amma, contoh misalkan kita terapkan ke lafaz wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Contoh rabbuhum. Rabbuhum bidzambihim. Rabbuhum bidzambihim. Jadi gitu ya. Jadi ketukan gunahnya dua, yang ketiganya pindah huruf. Berarti pas dibaca rabbuhum bi. Nah, di sini bi-nya ya. Coba next. Teh Syifa ada yang udah ini Teh? Baik, ada Pak Ustadz. Di sini ada Ibu Ummu Ubaidillah. Apakah sudah bisa berinteraksi kembali? Sepertinya ini mikrofonnya suaranya belum terdengar dengan jelas nih Ibu. Boleh dicek kembali ya Bu ya. Oke, baik, kita lanjut ke Ibu Ambudeka. Silakan Ibu Ambudeka. Dibuka mikrofonnya untuk bisa bertalaki. Silakan Ibu. Oke, Ibu Ambudeka. Ada ya? Udah ada. Alhamdulillah. Coba Bu. Terlihat Ibu? Insyaallah. Nah, silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hum bimu'minin. Nah, bagus. Rabbuhum bidzambihim. Nah, itu robuhum terlalu cepat Bu. Coba ulangi Bu. Robuhum. Rabbuhum bidzambihim. Nah, bagus ya. Udah paham Bu?
Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Tinggal dipraktekkan Bu ya. Jadi kalau misalkan Ibu bertemu dengan mim sukun bertemu dengan ba, otomatis kita sudah mengetahui bahwa ini harus Guna. kan. Alhamdulillah. Nah, ini guna yang mana semuanya disamakan sama gunah akmal dan gunah kamilah. Walaupun misalkan kita ada tiga pendapat Ibu ya, tapi kita mengambil pendapat yang kebanyakan dipakai ya di kalangan kita. Yang mana yang kebanyakan dipakai di kalangan kita, guna akmal dan guna kamilah disamakan dengungannya ya. Alhamdulillah. Next, kita lanjut. Izin bertanya Ustaz. Silahkan Ibu. Ya, Bu Anu. Untuk iklat dengan Ifa Safawi, apa hampir sama ya membacanya mimba, jadi masuk ke ba. Iya Ibu, Sama hampir sama Ibu. Kalau yang Ifa Safawi, cara membedakan atau memang harus sama atau ada perbedaan cara pengucapannya ini Ustaz? Sebetulnya sih Bu hampir sama ini teh Bu, hampir sama. Cuman ya perbedaannya itu hampir dari ciri Ibu. Kalau ini kan cirinya itu nun sukun bertemu dengan mim ya, mim ba'di itu ya. Terus kalau misalkan ihfa syafawi ini kan mim bersukun. Nah itu ya Bu ya. Ya, berarti bacaan saja yang berbeda ya Ustadz ya, tapi pengucapannya sama ya. Ya, jadi misalkan mim ba sama ya. Terus wa ma hum bimu'minin. Cuman kebedaannya kan kalau misalkan iklab masuknya ke huruf nun sukun ya. Kalau misalkan yang ikhfa masuknya ke mim sukun. Mungkin kayaknya Ibu ada sih perbedaan-perbedaan yang lain. Tapi biasanya gitu kalau misalkan saya lebih dilihatnya dari cirinya Ibu. Soalnya kalau misalkan dari ciri lebih gampang gitu Ibu ya. Kalau misalkan dari ciri ya. Gimana Ibu, paham Bu? Iya, karena kadang katanya kok mirip sama Ifa Safawi bacanya gitu. Kalau kita bertalak seperti itu ditegur. Iya, Isya. Itu Bu ya. Beda? Saya lihat juga beda enggak gitu. Apa tempat beda pengucapannya gitu. Nah, jadi Ibu tadi Bu ya kayak tadi. Jadi perbedaannya kalau misalkan dari hurufnya ini kan nun sukun Ibu ya. Mim ba'di. Kalau misalkan yang bawah itu mim sukun. Cuman kalau misalkan dibacanya disamakan Ibu ya. Samakan ya. Itu Bu ya. Ya, syukran Ustadz. Alhamdulillah. Itu Bu ya. Ustadz izin bertanya sebentar. Silakan Ibu. Tadi kan mim sukun ya, mim sukun ketemu ba itu iklam. Ya. Ya, terus di sini kan rabbuhum bi. Nah, mim sukun dengan ba-nya ini ikhfa. Ya kan? Ya. Kalau dam bihim di sini kan ada mim sukun juga di sini. Nah, itu berarti disebutnya iklam, Bu. Nah, ini iklam kan? Iya, Jadi tidak betul. semuanya di sini adalah ifa safawi ya Ustadz Iya, ya? bukan. Jadi di lafad bidam bihim. Tadi diambil contohnya lafad rob. Oh, bagus. Berarti Ibu penglihatannya jernih sekali Ibu ya. Soalnya Insya Allah. dari contoh ihfa safawi juga Ibu sudah mengetahui bahwa lafad yang selanjutnya itu ada iklab. Berarti kalau kata ininya penglihatannya sangat jeli ya, Masya Allah. Mudah-mudahan tetap ini Bu ya. Terus dipraktekkan sedikit-sedikit Ibu ya. Gitu. Nah, satu lagi Ustadz. Silakan Ibu. Nah, apakah di semua Al-Quran itu untuk iklab itu selalu ada huruf mim di atas ini? Sebenarnya Bu ada yang di atas juga ada, yang di bawah juga, yang nggak ada juga ada Ibu. Seperti misalkan mushaf Madinah kan beda sama mushaf Indonesia. Cuman kebanyakan sih yang ada di atasnya Ibu, yang ada di atasnya ya, kebanyakan. Oh iya gitu. Itu ya Ibu ya. Ya, syukran Ustadz. Dilanjut Ibu ya. Dilanjut sekarang. Nah ini ketiga gunnah naqisoh.
Yang 4 gunnah anqos. Kalau gunnah naqiso adalah gunnah yang kurang. Itu ya, gunnah yang kurang. Kalau gunnah anqos, gunnah yang paling kurang. Gunnah naqiso yaitu gunnah yang ada pada hukum izhar halki dan izhar syafawi. Itu ya. Gunnah naqiso yaitu gunnah yang ada pada hukum izhar halki dan izhar syafawi. Contoh izhar halki. Alimun hakim. Jadi tidak dibaca tidak ditahan lama Bu ya. Kalau yang tadi kan contoh misalkan famayyamal, famayya. Nah, ditahan ya. Kalau ini kalau misalkan bertemu dengan huruf izhar syafawi atau misalkan izhar halki, yang pertama izhar halki ya. Hurufnya ada 6, hamzah, ain, ha, lin, ho. Nah, itu tidak ditahan. Jadi dibacanya langsung alimun hakim min ghairi gitu ya. Alimun hakim min ghairi alimun hakim min ghairi. Nah, paham Bu semuanya Bapak? Nah, itu untuk contoh izhar halqi ya. Yang selanjutnya ada contoh izhar syafawi ya. Contoh izhar syafawi. Nah, ini Bu ya, lihat alimun ini kan tanwin ya. Tanwin un bertemu ha. Jadi tanwin sama nun itu, nun sukun itu sama-sama aja ya. Makanya saya mengambil contohnya yang tanwin dan nun sukun ya. Terus yang izhar syafawi, contoh Ibu, liyabluwakum ayyukum gitu ya. Jadi jangan ditahan, jangan liyabluwakum ayyukum. Nah, jangan ditahan seperti itu, tapi langsung dibacanya liyabluwakum ayyukum ahsanu. Itu ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Nah, gitu ya. Coba Teh Syifa, ada yang ingin mempraktekkan nih Teh Syifa, izhar halki. Ada Pak Ustadz ya, di sini ada Ibu Kaila Takia yang sudah menggunakan fitur Aisannya. Ibu boleh di-on-kan mikrofonnya ya, silakan. Coba Ibu. Alimun hakimun. Nah, lanjut Bu. Min ghairi. Nah, jangan ditahan Bu, jangan. Min ghairi, tapi langsung Bu ya. Min ghairi. Jadi jangan ditahan min ghairi. Nah, berarti itu nanti masuknya guna kamilah ya. Jadi langsung alimun hakim. Coba ulangi Bu. Oh iya, terlalu lama ya Ustaz. Nah, itu ya terlalu lama Bu. Coba Bu, lanjut Bu. Alimun hakimun. Nah, bagus. Lanjut Bu. Min ghairi. Nah, bagus gitu Bu ya. Ya, Jadi Ibu ketika misalkan bertemu dengan huruf izhar halki yang mana semuanya ada 6. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ghin, yang ke hamzah, ha, ain, ha, ghin, ho. Ya itu ya. Nah, huruf yang 6 itu bila mana misalkan awalnya ada nun sukun atau misalkan tanwin, maka dibacanya didengungkan, digunakan tanpa ditahan lama. Jadi langsung dibacanya. Alimun hakim min ghairi. Nah, Masya Allah. Bagus Bu ya. Coba Teh Syifa yang selanjutnya. Izhar syafawi Teh Syifa. Baik, syukur. Sepertinya yang tadi adik-adik ya yang sedang belajar. Masya Allah, mudah-mudahan makin pinter ya. Alhamdulillah. Belajarnya. Dan di sini kita lanjut ada Ibu Mas Rifah. Silakan Ibu Mas Rifah di-on-kan mikrofonnya untuk bisa bertalaki. Coba Ibu. Ibu Mas Rifah. Tadi ada Ibu Mas Rifah sudah meng-on-kan mikrofonnya, boleh di-on-kan Ibu. Oke, baik, sepertinya Ibu Mas Rifah sedang siap-siap. Kita lanjut ke Ibu Maimunah. Ibu Maimunah, silakan Ibu. Ibu hadir? Ibu Maimunah.
Oke, baik. Sepertinya kita lanjut Ustaz ke... hadir. Nah, Oke, Ibu baik. hadir ya. Ibu Coba Bu. Maimunah dicoba Yang diteladikan. idhar syafawi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, itu di lafaz liyabluwakumnya jangan dipantulkan Bu ya, jangan liyabluwakum ai. Nah, jangan gitu Bu ya. Liyabluwakum ayyukum. Coba ulangi Bu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Nah, gitu ya. Liyabluwakum Coba ayyukum ahsanu. coba yang bawahnya Bu. Wala antum abidu. Berarti lafaz antum abidunya Bu. Coba. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, itu di lafaz antumnya ditahan Bu ya, soalnya nun sukun bertemu huruf ikhfa ya. Berarti wala antum a. Nah, baru kalau lafaz tum a, nah itu tidak ditahan. Coba ulangi Bu, saya contohkan dulu ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Coba Bu. Wala antum abiduna ma a'bud. Masya Allah. Paham Bu ya? Insya Allah. Paham Bu ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Next, yang terakhir ya. Gunnah anqos. Gunnah anqos yang terdapat pada huruf nun dan mim yang berharokat. Nah, tadi kan yang pertama Bu ya, nun dan mim bertasydid. Terus tadi yang kedua ada nun sukun dan mim sukun. Yang ketiga nun berharokat. Jadi tetap ada Bu ya, di nun berharokat lagi tetap ada gunahnya. Cuman gunahnya sedikit Ibu, sekilas gunahnya. Contoh kita praktekkan ya, lafaz maliki yaumiddin. Jadi sebelum kita mengucapkan maliki, ada dulu kata Ibu, tapi tidak diidharkan, tidak tidak gitu, tapi disamarkan maliki yaumiddin din. Nah, ada ya. Jadi ada gunahnya sedikit, cuman tidak diidharkan, cuman disamarkan Bu ya. Kalau misalkan lafaz maliki ada di awalnya kata cuman tidak dibaca maliki, tapi dibacanya maliki yaumiddin. Terus misalkan contoh huruf nun, nah ada dulu tapi tidak di tapi disamarkan nunaqussu alaika ahsanu, itu ya. Jadi di huruf mim dan huruf nun yang berharokat juga itu ada gunahnya. Jadi ketika kita misalkan membaca huruf mim dan nun yang berharokat, yang misalkan di awal, jangan sampai dibacanya Bu ma. Nah, tapi ada dulu gunahnya maliki yaumiddin nahnu naqussu alaika ahsana. Itu ya, paham Bu? Jadi gunah yang anqos ini, yang mana huruf nun dan mim yang berharokat, ini biasanya Bu harus dirasakan dengan sendiri Bu ya, harus dirasakan dengan sendiri. Soalnya kalau misalkan bertalaki kadang tidak terdengar suaranya Bu ya. Soalnya kan disamarkan hurufnya, tidak diidharkan. Maliki yaumiddin. Contoh misalkan lafaz Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada Bu ya? Kedengar Bu? Pak? Nah, itu ya. Maliki yaumiddin. Nah, bukan, jangan sampai misalkan dipanjangkan maliki yaumiddin. Nah, kalau misalkan begitu seperti ditasydidkan, tapi ini ditasydidkan, ini berharakat, tapi ada gunanya maliki yaumiddin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ada Bu ya? Terdengar Bu? Nah, itu yang disebut gunnah anqos. Jadi gunnah yang ada di huruf nun dan mim yang berharokat, baik harokatnya fathah, kasroh, ataupun doma. Semuanya ada gunnahnya. Jadi kesimpulannya, di huruf nun dan mim, walaupun yang bertasydid, yang sukun, ataupun yang berharokat, semuanya memakai gunnah. Paham semuanya Ibu, Bapak? Gimana Ibu, Pak? Paham? Paham, Ustaz. Insya Allah. Itu ya. Jadi tempat-tempat gunnah tadi yang pertama ya bisa ditulis ada mim bertasydid, nun bertasydid, idgham bigunnah, idgham mislen, ikhfa, iklab, ikhfa syafawi, terus idhar halki, idhar syafawi, huruf mim yang berharokat dan nun yang berharokat. Itu tempat-tempat gunanya. Yang mana tempat-tempat guna ini berbeda tingkatannya. Ada tingkatan akmal, ada tingkatan kamilah, ada tingkatan nafisoh, dan anqos. Cuman di kamilah dan akmal, ulama berpendapat kebanyakan disamakan aja ketukannya 2 harokat atau 3 dengan kadar ketukan atau ayunan gunnah. Kalau misalkan diketuk kayak tadi, ketukannya 3 ketukan ya, cuman ketukan memakai ayunan amma. Nah gitu ya. Alhamdulillah Ibu semuanya materi untuk hari ini, untuk malam ini sudah tersampaikan semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semuanya bisa difahami oleh Ibu semuanya, dan mudah-mudahan apa yang ada pada kekurangan saya mohon dimaafkan ya. Insya Allah mungkin untuk saya dicukupkan sekian. Silahkan yang ingin bertanya ataupun yang kurang puas misalkan ya bisa bertanya. Saya kembalikan kepada Teh Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah ini Bapak Ibu semua, alhamdulillah terima kasih banyak kepada Ustadz Cecep untuk pemaparan materi pada malam hari ini. Dan sebelum kita akhiri untuk Zoom-nya, apakah ada lagi yang mau ditanyakan mengenai materi yang barusan sudah Ustadz sampaikan? Boleh di sini. Assalamualaikum. Ibu Wulan, silakan Ibu Wulan. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Jujur Pak, saya belum paham pengertian dan perbedaan tadi ikhfa syafawi dan ikhfa hakiki, serta perbedaan dari izhar haki dan izhar syafawi. Karena dulunya waktu saya beberapa tahun lalu memang belum pernah diajarkan apa perbedaan kedua jenis tersebut, Pak. Bisa tolong dijelaskan lebih Tadi lanjut? yang idhar apa Bu? Yang idhar haki ya? Yang idhar syafawi? Haki dan izhar syafawi, terus tadi ikhfa hakiki dan ikhfa Oh syafawi. iya. Nah, yang pertama idhar halki dan idhar syafawi ya. Jadi perbedaannya Ibu bisa dilihat yang pertama dari ciri Ibu ya, dari cirinya. Kalau idhar halki beda ya, ada halki, ada syafawi. Kalau idhar halki kan hurufnya ada 6 Bu ya, bisa dicatat hamzah, ha, ain, ha, ghin, ho. Nah, bila mana nun sukun, jadi ingat Bu ya, nun sukun bukan mim sukun ya. Bila mana nun sukun bertemu dengan huruf yang 6 ini, misalkan salah satu yang 6, misalkan ghin ya, ghin. Otomatis dibacanya tidak ditahan Ibu ya. Jadi tidak dibaca min ghairin, tapi langsung min ghairin. Terus yang kedua perbedaannya, kalau di idhar halki ini Ibu kalau misalkan dibunyinya tidak dibaca. Kalau misalkan ikhfa kan ming ya, ming gitu ya. Kalau misalkan di idhar halki dibacanya min. Tidak ya. Bukan lagi ming tapi min, tetap ya. Di idhar halki min ghairi, di nun sukun ataupun di tanwin ya. Jadi ketika Ibu misalkan melihat Al-Qur'an,
Terus ada tanwin, mau tanwin an, tanwin in, tanwin un, ataupun misalkan nun sukun. Nah, ingat ya, nun sukun bertemu dengan huruf yang misalkan salah satunya dari idhar. Contoh misalkan ha atau gin. Nah, ini digetuknya kayak tadi, min ghairin, langsung gitu Bu ya. Adapun kalau idhar syafawi, nah ini hukumnya mim sukun Ibu ya. Jadi mim sukun bertemu dengan huruf idhar syafawi. Yang mana huruf idhar syafawi itu selain huruf ba sama mim. Selain huruf ba sama mim. Berarti di mana ada mim sukun bertemu dengan huruf 26 selain ba dan mim. Nah, itu sama, tidak ditahan ya, dibacanya liyabluwakum ayyukum. Nah, itu ya. Jadi perbedaannya yang paling jelas kalau idhar halki nun sukun awalnya. Kalau misalkan idhar halki nun sukun awalnya. Kalau idhar syafawi mim sukun awalnya. Gitu Bu ya. Kalau misalkan yang tadi apa Bu? Iklab ya. Sama ikhfa syafawi. Nah, ini juga sama Bu. Pak Kalau Ustadz, misalkan syafawi dan ikhfa hakiki perbedaannya Pak. gimana Bu? Maaf Pak, perbedaan ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi Pak. Ikhfa hakiki dan ikhfa. Oh, ini ya. Ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi. Nah, sama Ibu ini juga Ibu. Lihat ya. Di lafad bimasakulat. Ini juga sama. Jadi ikhfa hakiki itu yang awalnya nun sukun. Nun sukun bertemu huruf dengan yang diantaranya 15 ini Bu. So, za, sa, kaf, ja, sya, dan yang lainnya. Nah, bila mana ada nun sukun, nah ini nun sukun ya, di lafad masakulat. Dan nun sukun, terus nun sukun tersebut bertemu dengan yang tadi, yang huruf diantaranya 15. Maka dibacanya disamakan dengan yang hukum mim bertasydid. Jadi dibacanya ditahan ya. Masakulat. Nah, jadi yang jadi cirinya Ibu nun sukun ya. Kalau misalkan ikhfa syafawi, ini cirinya mim sukun, cuman bertemu dengan ba doang Ibu. Jadi nggak ada lagi huruf yang lain, cuman ba ya. Jadi ketika misalkan Ibu di Al-Quran bertemu dengan mim sukun, bertemu dengan ba, oh berarti ini itu ikhfa syafawi. Terus digunakannya disamakan sama nun bertasydid atau mim bertasydid, yaitu ditahan lama 2 harokat. Contoh, wa ma hum bimu'minin. Paham Bu? Berarti apabila ada mim sukun ketemu dengan huruf ba yang kemungkinan ikhfa syafawi itu harokatnya 2 ya Pak Ustadz ya. Harokatnya 2 gimana Ibu? Pembacaannya 2 harokat seperti itu. Iya betul, 2 harokat Ibu. Jadi 2 harokat ya. Bisa juga Bu 3 harokat Ibu, bisa juga. Cuman yang kebanyakan 2 harokat. Cuman ada pendapat yang mengatakan 3 harokat juga tidak menjadi masalah gitu. Gitu Bu ya. Gimana Ibu, Biar paham Ibu? enak. Gimana, udah paham Bu? Tapi tadi ini kan Pak Ustadz bilang kalau ikhfa syafawi itu juga ini termasuk ya bizambihim itu kan sebenarnya lebih ke iklab ya Pak ya. Iya Tapi betul. lebih ke ikhfa syafawi. Tapi kan itu Bu cirinya ada yang mim di atas. Itu ya. Itu kan lah, lihat saya zoom ya. Nah, ini Bu ya, lihat. Bizam, kalau misalkan ikhfa syafawi ini kan robbuhum, mim sukun bertemu ba. Kalau lafad bizam bihim ini kan atasnya ada mim Bu, lihat. Ada gak Bu? Nah, Tapi kan lihat kalau ya. mohon maaf Ustadz ini kan Quran Madinah ya. Kalau Quran Ya. Indonesia ada mim seperti itu. Iya Ibu betul. Tapi kebanyakan sih, iya ya, kebanyakan atasnya ada mim. Tapi ada juga sih yang atasnya itu tidak memakai mim. Cuman yang kebanyakan yang ini, seperti ini Bu. Ini kan bizam bihim.
tidak menjadi bisa ifa sapawi kan ini nun sukun Ibu. Nun sukun itu ya yang lafadz bidam. Nah, cuman dikarenakan di atasnya ada mim jadi dimasukkan ke mim bidam bihim itu ya. Gimana Ibu? Paham? Baik, dari saya cukup Pak Ustadz. Ya. Mungkin kalau misalkan nanti belum puas Ibu ya bisa request atau misalkan langsung ya. Kalau misalkan ingin perbedaannya gitu lebih spesifik gitu ya. Jadi kan Ibu ada lagi? Yang 6 huruf tadi apa Pak Ustadz? Ha, Oh, yang ain, roin. Ya. idhar al-halqi Ibu ya. Ya. Yang pertama hamzah, Hamzah, ha, hamzah ha, ain, ha, Ain ha ghain kha. ghin, kha. Hamzah ha, ain, ha, hamzah ha, ain, ha, ghin, kha. Itu ya. matur Pak Ustadz. Nah, itu ya. Alhamdulillah. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan yang kurang memuaskan atau misalkan kurang terjawab, insya Allah nanti ya di ini lagi bisa request kalau misalkan ada yang belum terpuaskan. Teh Sipa gimana untuk pertanyaannya? Ya, baik, syukran Pak Ustadz untuk tanggapannya dan mudah-mudahan Ibu Ulan pun bisa memahaminya juga untuk kita semua. Dan kira-kira selain Ibu Ulan, apakah ada lagi yang lainnya dari Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali? Ibu Niken mau bertanya Ibu? Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya masih belum mengerti, masih bingung ya perbedaan iklab sama ikhfa safawi. Sepertinya kalau saya lihat kok hampir sama ya Ustadz. Terima kasih. Iklab, bentar Ibu. Iklab dan Ikhfa safawi. Emang betul Ibu ini hampir sama sih ta. Kalau misalkan ikhfa safawi gini ya, lihat Bu. Bentar ya, saya ini dulu. Nah, bentar ya. Tadi di ikhfa dan iklab ya. Ini Bu ya. Ini kalau misalkan iklab, nah ini ya. Lihat Bu ya. Perbedaannya ini kan kalau misalkan ikhfa syafawi ini Bu. Nah, yang saya kasih tanda merah. Ada itu mim sukun Bu ya. Mim Ya sukun Bu. Ustadz, ya. Ya. Nah, itu kan mim sukun bertemu dengan ba. Jadi cuman ba Bu ya. Jadi Ibu perbedaan ikhlas sama ikhfa syafawi ya. Iya, ya. Nah, ini kan mim sukun Bu ya. Bertemu dengan ba, Jadi yang menjadi patokannya awalnya mim sukun. Mim sukun ya. Wa mahum. Kalau misalkan mim ba'di, ini kan awalnya bukan mim, tapi nun dulu Bu. Cuman si nun tersebut dimasukkan ke huruf mim. Jadi memang misalkan kalau dibaca mah sama. Misalkan mim sama. Cuman kalau misalkan di cirinya, kalau ini kan mim. Nah, ini mim. Kalau misalkan di iklab nun Bu. Itu ya. Jadi yang menjadi contohnya awalnya Bu. Contoh misalkan Robbuhum. Ah ini Bu mim ya. Nah, mim bidam bertemu mim sukun bertemu dengan ba. Ini ba ya. Kalau lafad bidam bihim itu bukan misalkan langsung ke lafad mim, tapi nun dulu. Cuman memang atasnya ada mim, jadi dimasukkan ke mim, gitu ya. Jadi memang yang dilihatnya dari awalnya Ibu ya, dari sukunnya. Kan ada mim bersukun, ada nun bersukun, gitu ya. Gimana paham Bu?
Paham, Ustadz, paham, Gitu insya ya. Allah. Ya, Jadi ya. yang dilihatnya dari awalnya, Bu. Kalau misalkan yang mim ba'di ada nun dulu, kalau wa mahum mim dulu. Itu ya. Ya, paham, Mungkin Ustadz. emang ini, Bu, emang hampir semuanya sama. Soalnya kan ini saya menjelaskannya tentang guna. Cuman ini kalau misalkan dijelaskan secara detail ada hukum-hukumnya satu. Jadi misalkan ihfa ada hukumnya satu dijelaskan gitu ya. Cuman dikarenakan saya menjelaskannya tentang tingkatan guna dan tempat, jadi dijelaskannya dikerucutkan, Ibu ya. Tidak Ya. dijelaskan detail. Insya Allah nanti kalau misalkan ada pertemuan Ya. selanjutnya kita bahas satu persatu, Ibu ya. Meskipun nanti bacaannya sama ya Ustadz ya. Ya, Ya. Ibu ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tanggapan pertanyaan dari Ibu Niken, dan mudah-mudahan juga bermanfaat dan terjawab ya Bu ya, Bu Niken. Dan alhamdulillah sepertinya untuk pertanyaannya kita cukupkan saja Bapak Ibu semua. Nanti jika ada pertanyaan yang lainnya boleh dicatat terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk Zoom-nya di setiap Rabu malam dan Ahad malam ya. Mungkin kita cukupkan saja, barangkali Pak Ustadz untuk penutupan kajiannya silakan Sifa alihkan kepada Pak Ustadz, nanti disambung oleh Sifa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih untuk Ibu dan Bapak semuanya yang sudah menyimak. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan sekarang Ibu dan Bapak semuanya bisa memahaminya. Terus mohon maaf bila ada kekurangan dari pembahasan saya. Bila ada misalkan yang keliru gitu ya. Bila mana ada yang lebih tahu gitu di sana gitu ya. Mungkin dari saya dicukupkan sekian, dan mudah-mudahan Ibu semuanya tetap istiqomah dan tetap semangat gitu. Silakan dikembalikan ke Teh Syifa. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pemaparan materi pada malam hari ini, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, tidak hanya untuk Sifa tapi juga untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa diterapkan pada bacaan ayat Al-Qur'annya supaya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid seperti itu. Dan insya Allah kita akan sambung kembali di pertemuan berikutnya. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, mungkin ya ada peserta baru yang baru bergabung, jangan lupa dicatat juga untuk setiap kelas tasin ini, kelas tasin akbar ini diadakan selama 2 kali pertemuan dalam seminggu, yaitu Ahad malam dan juga di Rabu malam. Untuk Rabu malam khusus juz 30 materinya tentang bedah tajwid. Nanti kita akan bisa bersama-sama menyimak bedah tajwid dari asatid dari tim Sahabat Kaji seperti itu ya. Dan untuk Bapak Ibu semua yang sudah mendaftarkan diri di kelas tasim private-nya juga ada bersama tim Sahabat Ngaji, jangan lupa informasikan konfirmasi untuk pengklaiman poster adab ya bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan kelas tasim private di batch baru, khususnya di bulan Agustus mendapatkan poster adab. Nah, buat Bapak Ibu yang lainnya yang belum bergabung, boleh hubungi nomor Sifa di kolom chat komentarnya ya. Ini Sifa bantu terapkan di sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klaim dan atau mau tanya-tanya tentang kelas private-nya seperti apa, nanti akan Sifa bantu jelaskan info lebih lengkapnya via Japri WhatsApp-nya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, mari kita cukupkan saja pertemuan malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung menyimak belajar bersama, dan juga terima kasih banyak kepada Ustadz Cecep Maulana yang sudah hadir meluangkan waktu, dan insya Allah juga akan selalu seterusnya bergabung menjadi asatid dari tim Sahabat Ngaji juga, yang insya Allah sebagai gurunda kelas tasim private juga. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keberkahan, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, Sifa mewakili tim Sobat Ngaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, terima kasih Teh Sita. Sama-sama Ibu Diana, Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Selamat malam dan juga selamat beristirahat. Terima kasih. Izin keluar Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kabar terbaik Ibu ya, barokah selalu dan juga mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu tingkatkan ketakwaan. Kedua, la'allahu apabila lam sukun harus banget dihafalkan arti dari setiap huruf-huruf muqatta'ah. Afdalul makhluqin. Ya, jelas. Selanjutnya hanya qalqalah ya. Kenapa? Agar nanti kita bisa wal adiyati dabha. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim allazi hum fihi muhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wadduha walaili idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasiyah wujuhun yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla narun hamiyah tusqa min ainin